أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم. Nah, ya. Jadi ayat 158 sampai 165. Jadi itu tamat tuh surat Al-An'am sebanyak 165 ayat. Ingetin tuh surat Al-An'am 165 ayat. Nah, kita jelaskan ya. Jadi setelah kemarin membicarakan tentang wahada, kita melihat dari ayat 155-nya. Kata Allah, inilah kitab Al-Quran yang diturunkan ya. Jadi diturunkan, inilah kitab Al-Quran yang Allah turunkan kitab itu penuh dengan rahmat. Nah, jadi Al-Quran itu Allah turunkan membawa rahmat. Kemudian kata Allah,
ikuti Al-Quran, ya, ikuti Al-Quran. Jadi apa namanya, yang dimaksudkan ikutilah Al-Quran itu berarti ikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi ikutilah Al-Quran itu, bertakwalah kalian dalam menjalankan hukum-hukum Al-Quran supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Nah itu kuncinya. Jadi kalimatnya, kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah, maka ikuti Al-Quran dan jaga atau laksanakan apa yang diperintahkan maupun dilarang oleh Al-Quran. Maka pasti kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Jadi gini, kalau padahalkan hidup di dunia ini ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah, apa sih manfaatnya orang yang mendapatkan rahmat dari Allah? Maka kalau orang mendapatkan kasih sayang dari Allah, apapun yang diberikan, apapun yang diinginkan oleh orang itu akan diberikan Allah. Mau apa? Ibaratnya begini, kalau kita punya anak, kalau kita sayang sama anak, maka apapun yang diinginkan anak pasti dituruti. Jangankan anak itu meminta, bahkan gak meminta saja kita beri. Contoh, padahal habis gajian, anak gak minta beliin baju, padahal punya duit, maka mampirlah padahal di swalayan atau mampir di toko baju. Tanpa anak itu meminta, kita beliin baju. Nah itulah yang disebut dengan kasih sayang atau rahmah atau rahman, mendapatkan yang disebut dengan turhamun, dirahmati. Nah, jadi kalau kita ingin disayangi sama Allah, maka kuncinya apa? Ikuti Al-Quran dan jaga apa yang diperintahkan Al-Quran dan apa yang dilarang oleh Al-Quran. Maka apa yang diperintahkan laksanakan sebaik-baiknya, apa yang dilarang oleh Al-Quran tinggalkan sejauh-jauhnya. Nah itu. Kemudian Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang di atas sebelumnya, yang mereka itu melanggar hukum-hukum Allah. Ingat, kemarin kita sudah membahas tentang yang diperintahkan Allah kepada kita, umat Islam. Ada hal yang dilarang, diharamkan dalam bentuk makanan yang tidak boleh dikonsumtif oleh orang Islam. Ada 4: bangkai, terus apa lagi? Ya berurut, bangkai, darah yang mengalir, kemudian daging babi, kemudian sesembelihan yang tidak disebut nama Allah. Nah itu haram tuh bagi kita. Tapi dalam bentuk implementasi yang lebih global, yang meliputi sesuatu yang zahiriyah maupun batiniyah, yang meliputi masalah-masalah secara umum, secara menyeluruh, ada 9 perkara yang diharamkan atau diperintahkan Allah kepada kita, yang harus kita laksanakan ataupun yang harus kita tinggalkan. Yang pertama apa? Kita diharamkan, dilarang menyekutukan Allah dengan apapun. Yang kedua, kita diperintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, kita dilarang membunuh anak karena takut miskin. Yang keempat, kita dilarang, diperintahkan untuk jangan mendekati perbuatan keji, baik yang dia adalah nyata maupun kekejian yang tersembunyi. Terus yang kelima, jangan membunuh orang tanpa ada alasan yang dibenarkan secara agama. Yang keenam, jangan mendekati harta anak yatim. Ya, tidak boleh memakan harta anak yatim tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama. Yang ketujuh, yakni kita menimbang atau melakukan penimbangan dan takaran secara adil. Tidak boleh wawailul lil mutaffifin,
tidak boleh melakukan kecurangan. Apa yang al-mutaffifin? Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kalu aw wazanuhum yusirun. Orang yang curang itu apabila dia melakukan penimbangan terhadap sesuatu maka dikurangi, dan apabila dia membeli dan meminta ditimbang oleh orang lain dia ingin ditambahkan. Nah, itu yang disebut dengan orang yang curang. Nah, tidak boleh itu, tapi harus kita penuhi takaran dan timbangan secara adil. Lalu yang kedelapan, apabila kita berkata, maka kita harus berkata jujur, tidak boleh menyembunyikan apapun dari ucapan kita. Artinya sekalipun saudara kita itu adalah saudara kandung kita, bahkan anak kita, kalau dia melakukan kejahatan ya harus terbuka, nggak boleh menyembunyikan kejahatan itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, itulah ketetapan Allah, dan itulah Islam sebagai agama yang lurus. Nah, jadi ada berapa? Ada 8 atau 9? 8. 9 ya. Satu lagi apa? 9 apa 8? 9. Coba urut lagi. Yang pertama, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, nggak boleh membunuh anak karena takut miskin. Yang keempat, jangan mendekati perbuatan keji. Yang kelima, jangan membunuh tanpa sesuatu alasan yang dibenarkan. Kemudian yang keenamnya, jangan mendekati harta anak yatim atau memakan secara berlebihan atau secara zalim terhadap harta anak yatim. Yang ketujuh, memenuhi atau menyempurnakan takaran dan timbangan. Yang kedelapan, apabila berkata maka harus jujur. Yang kesembilan, memenuhi janji-janji kita kepada Allah. Nah, itu penuhi janji-janji kita kepada Allah. Apa itu? Kalau bersumpah misalnya, demi Allah, apabila saya mendapatkan bonus, saya akan melakukan bla bla bla. Demi Allah, kalau istri saya tidak kembali lagi, saya akan gebukin istri saya. Nah, itu sumpah-sumpah. Jadi sumpah-sumpah itu harus dipenuhi. Sebagaimana sumpahnya Nabi Ayub terhadap istrinya. Ingat Nabi Ayub, Nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakitnya, ya, sampai kemudian istrinya melakukan sebuah hal yang Nabi Ayub marah. Maka dia bersumpah kalau sembuh akan memukul atau mencambuk istrinya. Tetapi kemudian Allah mengganti cambukan itu dengan hanya menghukum agar Ayub mengambil segenggaman atau sekepalan rumput dan dipukulkan kepada istrinya atau tubuh istrinya. Tapi tetap wabi awam, artinya wabi ahdillahi aufu, terhadap janji-janji Allah maka sempurnakan, penuhi janji-janji kepada Allah. Nah, itu ya 9 perkara yang disyariatkan oleh Islam kepada umatnya. Nah, dilanjutkan baru kepada ayat 158-nya, biar kita ada gambaran gitu ya. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka atau kedatangan Tuhanmu atau sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Kemudian lanjutkan, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, la yanfa'u nafsan imanuha, maka iman seseorang tidak berguna lagi. Ya, lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Jadi
Tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Jadi kalimat begini, ketika sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah datang, baik yang namanya kematian, baik yang namanya bencana yang merenggut kematian, maupun nanti terjadi kiamat, maka tidak akan berguna lagi iman seseorang yang belum beriman kepada Allah sebelum itu. Kalimat begini, orang yang belum masuk Islam, mereka tidak akan berguna lagi iman mereka. Kepercayaan mereka kepada selain Allah nggak berguna lagi, gitu. Pada hari datangnya sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, yang tadi itu bencana, misalnya di Maroko, bencana di Libya yang merenggut ribuan orang, atau bencana-bencana lainnya. Bahkan ketika kematian atau ajal itu datang dan dia belum beriman, maka nggak bermanfaat lagi apapun. Keyakinan mereka nggak bermanfaat, harta mereka tidak bermanfaat. Al-kasabat, ya, atau belum berusaha fi imaniha khaira, berbuat kebajikan dengan imannya itu. Atau orang ini belum berusaha dengan imannya. Artinya berusaha apa? Dia agamanya Islam, iman dia, tapi nggak mau melaksanakan apa yang ditetapkan Allah tadi. Nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat. Agamanya apa? Islam, ya, agamanya Islam, tapi dia tidak berbuat apapun dalam menjalankan agamanya. Maka pada saat itu tidak bermanfaat. Saat datangnya tanda-tanda kekuasaan Allah yang jelas kematian, ataupun bencana yang merenggut kematian, ataupun akan datangnya azab Allah di hari kiamat, maka orang-orang yang belum beriman pada saat itu, belum memeluk Islam, gak bermanfaat lagi iman dan apapun. Atau orang yang beriman, atau orang yang Islam, tapi dia belum berusaha dengan keislamannya, dengan imannya melakukan sebuah perbuatan, mengamalkan syariat Islam, maka nggak bermanfaat. Gitu kalimatnya. Kemudian, Qul tadhiru inna muntadhirun. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu. Artinya tunggu apa? Ya tunggu saat itu, saat datangnya kematian, atau saat datangnya hari hisab. Tunggu kan, misalnya orang yang begini kan, kalau orang nggak yakin dengan adanya Allah, orang nggak yakin dengan adanya hari kiamat, orang nggak yakin dengan adanya berbakti, maka kata Allah, silakan kalau nggak percaya, tunggu oleh kamu, saatnya akan datang. Nah, saat itulah akan ditampakkan segala apa yang kalian lakukan. Saat itulah akan dibukakan seluruh amal-amal kalian. Saat itulah akan diketahui siapa sesungguhnya Tuhan, siapa sesungguhnya penguasa alam semesta ini. Jadi itu nanti akan seperti itu. Innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, wa kanu syi'a, dalam golongan-golongan, lasta minhum fi syai', sedikit pun bukan tanggung jawabmu wahai Nabi Muhammad SAW atas mereka. Jadi kata Allah, orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka terpecah belah menjadi golongan-golongan, maka sedikit pun Nabi Muhammad SAW tidak bertanggung jawab terhadap mereka. Dia artinya agama di dunia ini kan satu, Islam. Allah itu hanya menurunkan agama Islam, nggak ada agama yang lain. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, nabi-nabi itu Islam agamanya. Nah, ada orang-orang yang kemudian membuat-buat agama, memecah-mecah agama. Ini Kristen, ini Hindu, ini Buddha, ini Zoroaster, ini. Nah, orang-orang yang mecah-mecah belah agama ini,
menjadi beberapa agama-agama, maka bukan tanggung jawab Nabi. Nggak ada tanggung jawab sedikit pun kepada Nabi Muhammad, gitu kalimatnya. Kemudian innama amruhum ilallahi summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang mereka perbuat. Jadi urusan tentang yang tadi itu, kenapa sih agama ini ada Kristen, Hindu, Buddha? Ya serahkan kepada Allah. Biarkan Allah yang memberikan hukuman atau memberikan ampunan, gitu kalimatnya. Jadi bukan tanggung jawab kita. Kita hanya menyampaikan kebenaran, memperingati mereka, memberikan kabar gembira kepada mereka. Tugas kita begitu, dakwah. Dakwah itu ngajak. Kayak begini, kalau ngajak itu, misalnya saya sudah punya perusahaan, wah, penghasilan besar, tapi resikonya besar. Saya ngajak sama Pak Dahlan. Pak Dahlan, daripada jadi security dah, sekarang kerja di saya saja. Pak Dahlan kerjaannya cuma ngawal saya saja. Itu kan ngajak. Kalau saya digaji di saya mah gede, insya Allah, tapi resikonya juga gede. Gitu. Nah itu ngajak namanya. Pak Dahlan mau syukur nggak mau ya wes, itu kalimatnya. Nah tugas kita umat Islam ini mengajak. Setelah mengajak mereka nggak ngikutin, udah selesai. Itu kita serahkan kepada Allah. Itu kalimatnya. Tapi jangan pula kita kemudian jemu untuk mengajak. Artinya kepada orang-orang kafir ini ngajak. Tapi kalau kepada anak kita, kepada istri kita, wajib diperintahkan. Gitu. Ke saudara-saudara kita wajib mengingatkan. Kalau wajib berarti harus memaksa. Beda tuh. Kalau kepada orang di luar agama kita, maka kita hanya sekedar mengajak. Tapi kalau kepada anak istri kita, saudara kita, kepada kaum muslimin, maka harus ada unsur memaksa. Contoh, kepada anak kita nggak sholat, maka wajib kita perintahkan sholat anak kita. Bukan mengajak sekedar ngajak, nah sholat, nggak mau ya wis, nggak boleh, nggak bisa begitu, ya beda kan? Nah makanya di sini kenapa kemudian dibedakan. Kalau kepada orang yang beda agama dengan kita hanya berdakwah, mengajak, menyeru. Mereka nggak nurut ya udah, kewajiban saya selesai. Tapi kepada orang Muslim, orang Islam, kepada kerabat kita, kepada anak istri kita, maka wajib hukumnya. Wajib, artinya wajib di situ. Kalau kita tidak melaksanakan dosa kita, dan ada kewajiban kita mengupayakan itu, walaupun hidayah tetap ada di tangan Allah. Artinya kalau anak kita biarkan berbuat kesalahan, misalnya padahal tadi saya contohkan, maaf sebelumnya, anak padahal tiba-tiba mabuk-mabukan, maka padahal nggak cukup sekedar nggak boleh mabuk haram. Terserah saya Pak, saya kan pengen minum. Nah kalau kita nggak boleh sekedar itu, tapi wajib, nggak boleh ya kamu melakukan ini, kamu saya kena hukum. Ada hukum. Nah itu, jadi hukum Islam itu berlaku bagi umat Islam dan harus dipaksakan melakukan itu. Maka dakwah itu sebenarnya menyeru itu adalah dilakukan kepada orang-orang non-muslim. Tapi kepada umat Islam, maka bukan menyeru lagi kalimatnya, tapi memaksa untuk melakukan aturan-aturan Islam. Kalau dia tidak melakukan atau bahkan melanggar yang dilarang oleh Islam, wajib kena hukuman. Begitu. Kayak orang berpuasa kena hukuman. Apa hukumannya? Ya dia harus mengqadha. Kalau dia tidak melakukan itu, tidak melakukan qadha, tidak melakukan fidyah misalnya karena ketidakmampuan secara lahiriahnya atau fisiknya, maka dosa. Gitu. Tapi kita harus memaksa. Makanya kemudian dulu kalau ada di bulan puasa orang buka warung di tengah hari, makan bebas-bebas, kan pemerintah daerah langsung menegurnya. Nah itu seperti itu.
Itu berlaku bagi umat Islam. Jadi jangan salah paham, jangan salah memahami, mengatakan wah sudahlah, kan tugas kita cuma anak kita mau maling ya kita ingetin aja jangan maling. Nggak begitu, cegah. Biarkan saja orang lain misalnya berzina, kan itu urusan dia. Nggak bisa begitu, kita harus cegah gitu. Nah itu hukum Islam berlaku bagi umat Islam. Tapi dakwah, menyeru, mengajak sebenarnya lebih diarahkan kepada umat non-Islam atau non-Muslim. Karena menyeru, dakwah, mengajak itu adalah bagaimana kita memberikan peringatan kepada mereka, kemudian memberikan kabar gembira kepada mereka agar menuju kepada Islam. Tapi ketika orang sudah masuk Islam, maka sebenarnya bukan dakwah lagi, bukan dakwah mengajak, tetapi memerintahkan melakukan yang diperintahkan Islam, mencegah apa yang diperbuat yang dilarang oleh Islam. Nah, itu harusnya begitu. Maka akan terciptalah negara atau masyarakat yang bagus sesuai dengan ketentuan Allah. Maka dilanjutkan 160-nya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa berbuat kebaikan, maka dia mendapatkan balasan 10 kali lipat daripada amal. Padahal bersedekah, ya, padahal umpamanya, padahal nolong orang atau nolong binatang saja, nolong binatang kejepit, padahal kejepit bebas, maka kita mendapatkan 10 kali lipat dari apa yang kita lakukan pahalanya. Yang harusnya 1 menjadi 10. Jadi Allah balas satu kebaikan dengan 10 kali lipat pahalanya. Kemudian wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Dan barang siapa berbuat kejahatan, dibalas seimbang dengan kejahatannya. Jadi kalau yang berbuat jahat itu dibalas seimbang dengan kejahatan. Ini hebatnya Allah, sayangnya Allah sama kita. Jadi kalau kita melakukan suatu kebaikan, maka nilainya 10. Tapi kalau kita melakukan satu keburukan, nilainya sepadan dengan keburukan itu. Jadi kalau kita satu keburukan, ya udah dituliskan 1 dalam bentuk pahala. Makanya ini adalah, jadi kalau ada orang berbuat buruk sama kita, misalnya ada orang berbuat jahat, maka kan kita harus membalasnya paling parah, paling hebat sesuai dengan kejahatan. Orang menampar kita, plak, maka balasnya tampar lagi. Itu kan gitu. Orang membunuh seseorang, maka balasannya adalah membunuh lagi, dibunuh lagi. Nah, sepadan namanya. Tapi ada hal yang luar biasa dalam Islam. Apabila orang dimaki-maki, dia bersabar, pahalanya hebat. Gitu. Iya. Jadi apabila orang ditampar, dia sabar, maka pahalanya banyak. Kalau kita tampar orang yang menampar kita, habis mendapat pahala kita. Tapi kalau kita ditampar oleh orang, kemudian kita bersabar, bisa kita larang bersabar, maka pahalanya bertambah dari kesabaran itu. Dan ketika kita melakukan perbuatan baik, itulah yang disebut kebaikan tadi. Jadi kebaikan itu bisa jadi perbuatan yang dilakukan atau sikap yang dilakukan setelah menerima keburukan atau kejahatan dari orang. Begitu. Padahal dimaki-maki sama orang, sabar, tidak melayani orang itu, malah mendoakan, maka kebaikannya menjadi berlipat-lipat, minimal 10 kali lipat. Bahkan padahal mendoakan kebaikan untuk orang yang berbuat jahat kepada kita, itu pahalanya luar biasa. Tapi janji Allah, barang siapa melakukan satu kebaikan, maka Allah akan balas 10 kali lipat dari kebaikan itu. Dan barang siapa melakukan satu keburukan, maka dia akan dibalas sepadan dengan keburukan yang dilakukan. Dan Allah tidak akan mendzalimi siapapun. Kemudian, qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberikan petunjuk ke jalan lurus, dinan qayyiman millata Ibrahim hanifa, yakni agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim
tidak termasuk orang yang musyrik atau menyekutukan Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri atau muslim. Jadi seorang muslim itu kalau misalnya dipengaruhi orang lain, diajak oleh orang lain yang tidak benar, atau apapun yang mengarah kepada keburukan, maka katakan oleh kita sebagai seorang muslim. Apa yang dikatakannya? Allah telah memberikan hidayah kepadaku menjadi seorang muslim. Allah telah memberikan hidayahku kepada jalan yang lurus. Jadi kalau misalnya, ngapain kamu sih kok memeluk Islam? Ngapain kamu beragama Islam? Jawabannya ini, karena aku telah diberikan hidayah oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah untuk menempuh jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang lurus adalah jalan yang pernah ditempuh atau telah ditempuh oleh Nabi Ibrahim. Jalan yang penuh dengan kebenaran, kata Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang merupakan agama yang benar, agama yang lurus, sebagaimana dianut oleh Nabi Ibrahim, di mana Ibrahim merupakan hanifah, orang yang lurus, dan aku tidak pernah menyekutukan apapun. Nah gitu kalimatnya. Jadi kalau padahal kok agamanya Islam, ngapain? Belum agama Islam, kenapa nggak Kristen? Kenapa nggak Hindu? Kenapa nggak Buddha? Coba jawabannya. Jawabannya apa? Allah akan memberikan kepada saudara. Itu jawabannya. Karena Allah telah memberikan hidayah kepada saya untuk memeluk agama Islam, agama yang lurus, agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim yang lurus, agama yang tidak pernah menyekutukan Allah dengan apapun. Nah kalimatnya begitu. Kenapa sih agama Islam itu agama yang lurus? Karena agama Islam agama yang datang dari Allah. Karena agama Islam agama yang ditetapkan oleh Allah sang pencipta alam semesta. La syarikalah. Katakan, maka gini, saya sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, maka saya beribadah, saya sholat. Kenapa sholat? Qul inna sholati. Sholat itu artinya di mana kita doa. As-sholatu wa doa. Maka sholat itu dimaknai dengan doa. Makanya dalam sholat itu penuh dengan rangkaian doa. Ya kan? Nah, sholat itu adalah doa-doa yang kita ucapkan dan kita lakukan seolah-olah kita berkomunikasi dengan Allah. Maka kul inna sholati, sholat saya, panjatnya doa saya, permohonan saya, komunikasi saya, wa nusuki, ibadah saya, hidup saya, mati saya adalah untuk Allah. Jadi untuk Allah, Allah yang menciptakan alam semesta ini. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Dan demikianlah saya diperintahkan, dan saya termasuk, dan saya adalah orang yang pertama kali menjadi seorang muslim. Nah itu tuh. Kemudian kul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai'. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, patutkah saya mencari Tuhan selain Allah, padahal Allah lah Tuhan bagi segala sesuatu. Jadi kalau kita sudah menemukan Allah, ngapain cari-cari yang lain? Nggak pantas kita mencari Tuhan selain Allah, karena hanya Allah lah Tuhan segala-galanya sesuatu yang ada dalam kehidupan ini. Kemudian wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha.
setiap perbuatan dosa seseorang dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Ya, setiap perbuatan dosa seseorang dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Wala tazir waziratu wizra ukhra. Kemudian, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Nah, ingat tuh catatannya tuh. Setiap perbuatan dosa seseorang dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Jadi kalau orang maling, mabok, judi dan lain sebagainya, maka dia sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain nanti di akhirat. Jadi kalau di akhirat itu nggak bisa begini. Misalnya kita saking sayang sama istri kita, ya Allah, biar saya sajalah yang memikul dosa istri saya, biarkan istri saya masuk surga, saya neraka. Nggak bisa begitu kalau sudah di akhirat. Tapi kalau di dunia bisa. Makanya lana a'maluna walakum a'malukum itu adanya di akhirat. Tapi kalau di dunia kita harus mengingatkan. Kalau di dunia bisa jadi dosa seseorang pindah kepada orang lain. Bisa jadi ketika pada ya ayyuhalladzina amanu, misalnya wahai orang-orang yang beriman, jangan wala yaghtab, jangan ghibah, jangan melakukan ghibah. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkan dari banyak berburuk sangka, karena sebagian dari buruk sangka adalah dosa. Nah, ghibah, kita ghibah itu ngomongin orang lain, atau bahkan namimah, kita mencaci orang lain, maka dosa kita yang mencaci ini itu akan ditambahkan dengan kesalahan orang yang kita ghibah, dan amal kita akan dilimpahkan kepada orang yang kita ghibahi. Misalnya saya ngejelek-jelekin Pak Dahlan nggak pernah melakukan. Pak Dahlan orangnya nggak bisa dipercaya, orangnya jahat, orangnya berbagai macam kejahatan disematkan, bahkan ada fitnah di dalam. Maka dosanya Pak Dahlan pindah ke saya, pahalanya diambil oleh Pak Dahlan. Padahal saya ahli ibadah, sholat rajin, sedekah rajin, maka habis. Pada hari kiamat nggak dapat apa-apa pada hari akhirat nanti. Kenapa? Karena lisan kita menyakiti orang, lisan kita menggunjing orang lain, lisan kita mengadu domba orang lain, maka pahala kita habis. Bahkan yang ada dosanya orang yang kita sakiti pindah kepada kita. Makanya hati-hati itu. Nah, itu berlaku di dunia. Jadi dengan di dunia, tapi kalau di akhirat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Setiap perbuatan dosa seseorang dirinya sendiri akan memikulnya, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum bihi tahtarifun. Kemudian kepada Allah lah kita akan kembali, dan akan diberitahukan Allah kepada kita apa yang dahulu pernah kita perselisihkan tentang siapa Tuhan, apakah ini benar. Karena dalam kehidupan ini kan Tuhan saya yang paling benar. Agama Kristen bilang Tuhan saya, agama Hindu bilang begini Tuhan saya. Maka nanti pada hari kiamat akan terlihat Tuhan mana yang benar. Ini yang KW apa yang asli gitu. Ini yang palsu apa yang asli. Kenapa? Karena di hari kiamat tidak ada Tuhan selain Allah, yang lain-lain hancur, binasa. Kemudian terakhir, wa huwal ladzi ja'alakum khala'ifal ardi. Dialah Allah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, dan Allah mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lainnya, liyabluwakum, untuk mengujimu, bima atakum, atas karunia yang diberikan Allah kepadamu. Inna rabbaka sari'ul iqab, sesungguhnya Tuhanmu Allah sangat cepat memberi hukuman, wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguh Dia pengampun dan Maha Penyayang. Jadi
Allah telah menganugerahkan kepada kita menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi yang makmurkan kehidupan dunia ini. Yang isi di dunia ini manusia. Nah, Allah mengangkat manusia sebagai khalifah, pengganti Allah untuk memakmurkan. Nah, Allah angkat derajat satu orang di atas orang lain. Ada yang jadi rakyat, ada jadi pemimpin, ada orang miskin, ada orang kaya, ada masyarakat biasa, ada ulama, gitu namanya. Allah angkat derajat, ada manusia umat, ada nabi. Allah angkat satu orang di atas derajat orang lain. Untuk apa? Menguji tentang apa-apa yang Allah berikan berupa karunia terhadap kita. Jadi kalau kita misalnya jadi orang miskin, sabar nggak kita? Kalau kita jadi pemimpin, sabar nggak kita mengamalkan kepemimpinan kita? Itu untuk ujian. Kaya, miskin, itu adalah ujian. Mau jadi rakyat, pejabat, itu ujian semuanya. Nah itu, dan Allah maha cepat azabnya, dan Allah maha pengampun dan maha penyayang. Alhamdulillah, sudah tamat surat Al-An'am sebanyak 165 ayat. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Ya, silakan. Kita yang masih ngomong masalah menghibah. Kadang-kadang orang secara tidak sadar kan ngajak ngomong menghibah dari orang. Bagaimana kalau kita mendengarkan, kalau bergabung ikut juga berdosa. Maghriban. Ghibah. Kita bergabung dengan orang yang ghibah. Tinggalkan. Kemarin kan di ayat Al-An'am juga sudah disebutkan. Apabila ada orang yang mengolok-olok ayat Allah, di antaranya ghibah, di antaranya orang berbuat perbuatan dosa, maka tinggalkanlah sampai mereka kemudian beralih pembicaraan kepada pembicaraan lain. Jadi kalau kita tiba-tiba dikumpul di situ, aduh, udah tinggalkan aja. Maaf, saya ada kamar mandi dulu. Maaf, saya ini kemana dulu, tapi dengan cara yang sopan dan santun. Jangan ada orang ngomongin orang, kita duduk di situ sambil dengerin. Nggak boleh gitu. Kalau kita berani ya ingatkan, nggak usah ngomongin orang, dosa tahu. Kita ingatkan tuh. Kalau kita punya keberanian, misalnya, padahal lagi di pos, ya ada orang tiba-tiba nongkrong-nongkrong ngomongin orang, padahal kan lagi di pos tuh. Kalau padahal punya keberanian, istighfar, nggak boleh ngomongin orang, dosa. Nggak boleh ngomongin orang tuh, dosa, ghibah itu. Tapi ngomongin dalam arti orang yang benar, jujur diomong-omongin. Tapi kalau orangnya jahat, kita omong nggak masalah. Apalagi orang yang bangga dengan kejahatan. Saya tukang judi, saya tukang mabuk, itu aja kita omongin. Tapi yang maksud ghibah di sini yang bahaya adalah nanti akan ada fitnah di dalamnya, akan ada kejahatan terhadap kehormatan dan kemuliaan seseorang. Tapi kalau orang kita ngomongin orang jahat nggak ada masalah. Kita ngomongin Fir'aun salah nggak? Fir'aun orangnya begini, kita ngomongin Qarun salah nggak? Kalau dia memang jahat, jangan ngomongin. Kita menceritakan Abu Jahal, itu boleh, ya. Makanya kata Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni innadh ba'da dhanni ismun. Prasangka di sini sesuatu yang belum jelas. Nggak boleh kita itu prasangka yang belum jelas. Tapi kalau orang sudah jelas jahat, ya omongin aja, gitu. Nah, yang tidak dibolehkan itu orang yang belum jelas kejahatannya. Misalnya orang ini belum ada bukti dia mencuri, belum ada bukti kalau dia melakukan keburukan dan kejahatan. Kita omongin, bahaya itu, nggak boleh. Maka kalau ada orang yang ngomongin sesuatu yang prasangka, buruk sangka, ingatkan, nggak boleh itu buruk sangka, tahu belum ada bukti kita ngomongin kejahatan orang. Tapi kalau orang ngobrol kemudian menceritakan kejahatan yang dilakukan, boleh kita dengarkan. Itu ya caranya ya. Kalau orang ghibah itu berarti sesuatu yang belum pasti, maka lebih baik hindari. Ingatkan orang itu dulu, jangan deh, dosa kau ngomongin orang yang belum tentu dia melakukan gitu. Atau padahal nggak berani, udah aja padahal pergi ngejauh sampai mereka beralih kepada pembicaraan lain. Kemarin kan di ayat yang sebelumnya. Berarti menghibah itu sama apa namanya dengan apa mengolok-olok ayat Allah. Bisa jadi, bisa jadi ghibah itu kan, ghibah itu definisi ghibah. Jadi kalau ghibah itu orang ngomongin seseorang, omongan itu benar, tetapi kalau didengar oleh orang-orang yang diomongin tidak suka,
Misal gini, yang kecilnya contoh ghibah itu, ada orang pincang. Orang pincang lewat di depan mata kita. Kita lagi sama teman kita. Kita ngomong sama teman kita, kakinya pincang. Ghibah itu. Kenapa? Karena kalau kita bilang dan orang itu dengerin, dia akan merasa tersinggung. Nah itu ghibah. Maka la taghdab ya ba'dakum ba'dha. Jadi jangan ghibah. Jadi kalimatnya jangan kita menggibah. Kalimatnya maka ghibah itu diartikan sebagai sesuatu yang kita ucapkan atau kita bicarakan yang membuat orang yang kita bicarakan tidak suka kalau itu dibicarakan. Apalagi kalau kita mengukakan sesuatu yang dia tidak pernah lakukan, fitnah jadinya. Jadi ghibah itu sesuatu ucapan perkataan yang minimal akan menyinggung orang lain. Nah itu. Maka kalau perkataannya sudah mengolok-olok ayat Allah itu lebih parah lagi. Malah itu harus diingatkan, jangan dilakukan. Hindari kalau kita tidak mau. Wong kita berghibah aja nggak boleh. Itu berghibah. Tetapi kalau orang senang, woi saya hebat, saya tukang ngomong. Nggak apa-apa kita omongin dia. Bukan ghibah itu mah. Kita bukan ghibah, orang diomongin keburukannya tapi senang. Bahkan ada orang yang justru senang ngomongin keburukan sendiri. Wah nih mabuk 10 botol. Ada orang gitu kan? Gua judi di Cina. Senang dia kalau mengomongkan atau mengucapkan keburukannya. Kalau begitu mah ya ceplek aja, nggak usah. Yang tidak diperbolehkan itu adalah kita mengucapkan atau berkata sesuatu yang ada prasangka buruk di dalamnya, yang belum pasti, belum jelas keburukannya. Bisa kita dilihat dalam surat 49, misalnya coba lihat dalam surat 49. Surat 49 atau 49? Iya 49. Coba lihat 49. Ya. Ayat yang ke-12. Coba. Ayat yang ke-12. Biar lebih jelasnya tentang pertanyaan padalan. 12. Ya, ada. Surat 49, Hujurat, Al-Hujurat. Ya, ke 12. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Inna ba'dadh dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, sebagian. Wala tajassasu. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab. Janganlah ada di antara kamu menggunjing ba'dukum ba'dha, sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sudikah kamu memakan bangkai atau daging saudaramu yang sudah mati? Fakarih. Dijelaskan fakarihtumu. Tentu kamu merasa jijik. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha Penyayang. Nah ini. Jadi yang harus pada hindari percakapan atau ngomong-ngomong sama orang adalah yang mengomong atau mengucapkan prasangka-prasangka. Jadi buruk sangka sama orang udah tinggalin. Atau obrolan-obrolan tajassus yang mencari-cari kesalahan orang. Yang situ masih itu. Nggak boleh gitu. Atau orang yang menggunjing orang lain. Maka orang yang melakukan ini ingatkan. Kalau tidak mampu, karena memang kita tidak memiliki kemampuan untuk mengingatkan orang itu, tinggalkan. Sampai mereka beralih kepada pembicaraannya. Ya, jelas? Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim.